Hai fellas, welcome back. Thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru, selamat datang. Nama aku Lena. Aku habis lunch dan lagi jalan-jalan siang. Ini pekarangan rumah. Well, aku tinggal dengan keluarga Dennis, di mana mereka itu seorang petani. Jadi mereka punya lahan yang cukup lumayan luas, dan juga mereka punya peternakan kuda. Nah, di video kali ini aku pengen kasih tahu kalian bagaimana caranya apply visa au pair untuk Denmark. So, keep on watching. Oke, Velas, aku cari tempat buat duduk biar nyaman aja gitu nyampeinnya ya. Oke. Nah, gimana sih caranya jadi au pair di Denmark? Itu kurang lebih caranya sama seperti pada saat mau jadi au pair di Belanda. Jadi otomatis bahasa Inggris kita harus bagus. Kemudian nyari host family, caranya juga ada dua, yaitu secara mandiri menggunakan account aupairworld.com atau menggunakan agent. Aku sendiri menggunakan jalur mandiri karena aku udah tahu ya kira-kira jalurnya itu untuk apply visa itu seperti apa. Nah, aku dapat host familyku itu dari mulut ke mulut karena pada saat itu aku lagi di Belanda, tapi aku terbangnya dari Indonesia. Untuk seputar cerita au pair di di Denmark, nanti aku akan ceritakan di video selanjutnya. Aku hanya pengen fokus gimana cara apply visa au pair Denmark di video kali ini supaya nggak melebar, oke? Nah, bahasa Inggris sudah oke, host family sudah dapat, apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Jadi yang kalian harus lakukan otomatis adalah untuk mengurus visa dan pengurusan dokumen. Dokumen apa aja yang harus kalian siapkan? Ini sangat gampang dan sangat sederhana sekali. Kalian hanya butuh 3 dokumen, yaitu paspor 48 halaman, kemudian akte lahir, dan kemudian ijazah. Remember to always translate everything that yang nggak bahasa Inggris gitu ya. Jadi translate itu aja. Dan kemudian host family kalian harus menyiapkan fee untuk membuat cash order ID. Apa itu cash order ID? Aku akan jelaskan. Nah, kalau misalnya kalian udah menyiapkan 3 dokumen itu dan host family kalian juga udah tahu bahwa dia harus menyiapkan case order ID, maka host family kalian akan membuat satu account di www.newidanmark.dk. Nanti aku akan tulis. Kemudian itulah yang dibuat oleh host family kalian, namanya case order ID. Jadi itu semacam template di mana host family kalian akan mengisikan semua biodata mereka, baik itu berapa jumlah anak, berapa umur mereka, di mana tinggal dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengisi dengan lengkap, maka mereka akan mengirimkan ID dan password kepada kalian yang bisa kalian akses secara online, di mana kalian juga akan menginput semua biodata kalian di sana. Jadi platform itu seperti biodata host family kalian beserta dengan biodata kalian yang kemudian akan dikirimkan ke Embassy Denmark. Nah, gimana caranya aku bisa akses online? Caranya lihat video ini. Oke, kita masuk ke browser, kita klik www.nyidanmark.dk. Tulisannya kayak gini. Nah, otomatis dia akan masuk ke dalam bahasa Denmark, tapi kita bisa ubah ke dalam bahasa Inggris. Pilih you want to apply. Kemudian di sana ada banyak sekali pilihan untuk family, assume, work, study. Kita pilih au pair dan klik how to apply dan pilih nomor 4, complete the application form. Dan klik use the online form AU1. Tampilannya akan seperti ini. Jadi ini ada 2 ya, ada untuk host family, ada untuk au pair. Kita pilih au pair, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian akan tampilan ini. Nah, ini kan HP ku otomatis bahasa Indonesia ya, jadi dia berubah ke bahasa Indonesia, tapi ada kok pilihan bahasa Inggrisnya. Nah, ini kemudian kita klik lanjut. Yes, and then kita bisa login menggunakan password dan ID yang sudah dikirimkan oleh host family kita. ID itu nomor referensi ya. Nah, ini contoh aja, dan setelah itu kita bisa klik gabung untuk join.
Oke, setelah kalian masuk ke dalam platform tersebut, kalian akan mengisi semua dokumen, semua biodata kalian mengenai nama kalian siapa, umur dan segala macam. Pastikan kalian mengisinya dengan baik dan benar. Oke, harus jelas dan jangan sampai ada salah huruf, jangan sampai ada salah nomor karena nanti betulinnya agak susah. Nah, setelah itu kalian jangan lupa untuk memprint au pair kontrak yang ada di platform tersebut karena itu akan kalian lampirkan juga pada saat pengurusan visa. Yes, that's it. Oh iya Velas, pada saat kalian sudah submit aplikasi secara online, nanti secara otomatis mereka akan memberikan kalian tanda terima bahwa kalian sudah melakukan submit secara online. Jangan lupa print itu, nanti di situ akan ada nomor case order ID, print itu, kemudian itu juga akan kalian gunakan sebagai dokumen untuk melakukan proses pengurusan visa. Nah, setelah submit aplikasi secara online, apalagi yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah melakukan biometrik. Biometrik itu kalian datang ke kedutaan Denmark membawa semua dokumen asli untuk kalian lampirkan dan juga untuk melakukan sidik jari dan foto. Pada dasarnya biometrik dan pengaplikasian visa itu sama. Dan biometrik itu kalian harus tahu bahwa harus dilakukan 14 hari setelah kalian submit. Jangan sampai terlambat. Kenapa? Karena lewat dari 14 hari maka data kalian akan terhapus dan otomatis kalian harus melakukan submit application online sekali lagi. Oke, apa saja yang harus kalian bawa pada saat biometrik dan pengaplikasian visa? Satu, otomatis dokumen yang terdiri dari paspor 48 halaman, ijazah asli, akte lahir, kemudian printan au pair kontrak, kemudian tanda terima bahwa kalian sudah melakukan pengaplikasian aplikasi online, kemudian tanda terima pembayaran fee yang dikirimkan oleh dari host family kalian. Oke, jadi kalian susun rapi-rapi dan jangan lupa selalu fotokopi semua untuk kalian pegang. Dan juga kalian harus membawa uang tunai karena pengaplikasian visa ini biaya untuk visanya itu sepenuhnya ditanggung oleh au pair. Semua itu kalian susun rapi dan kalian juga harus berpakaian rapi, kemudian bawa ke kedutaan Denmark di Jakarta Selatan kalau nggak salah. Dan kalian harus membuat janji terlebih dahulu. Dan setelah itu, setelah biometrik, 1 minggu kemudian akan diadakan interview di mana kalian akan diinterview secara dalam bahasa Inggris. Semacam mereka hanya ingin melihat bahasa Inggris kalian kayak gimana, pengetahuan kalian tentang negara Denmark seperti apa. Usahakan ngomong aja sejujur-jujurnya, nggak usah terlalu lebay, nggak usah terlalu berlebihan. Dan well, that's it. Setelah itu kalian hanya perlu menunggu visa itu jadi. Berapa lama? Aku waktu itu sekitar 1 bulanan. Jadi aku apply September, aku dapatnya Oktober. Adakah kemungkinan visa ditolak? Well, itu hanya 20% apabila kalian memiliki catatan kriminal atau pernah ilegal di negara lain, maka itu otomatis akan ditolak. 80% akan diterima karena kalian sudah memiliki sponsor, yaitu host family kalian yang sudah mendaftarkan nama kalian di embassy Denmark di Denmark. Setelah visa kalian jadi, maka visa itu bisa diambil di kedutaan langsung. Kalau kalian tinggal di Jakarta bisa langsung aja datang. Biasanya mereka akan menginformasikan melalui email. Tapi kalau kalian tinggal di luar Jakarta, kalian bisa menggunakan jasa kurir seperti yang aku lakukan. Bayar mungkin sekitar 250.000. Dan pastikan untuk selalu menulis alamat kalian dengan baik dan benar. Nah, setelah visa di tangan, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus menginformasikan itu kepada host family kalian supaya kalian bisa arrange untuk membeli tiket dan tanggal berapa kalian bisa diterbangkan ke Denmark. Nah, untuk urusan tiket ini sebaiknya sebelum melakukan pengaplikasian visa sudah kalian bicarakan karena ada beberapa teman-teman au pair di Denmark itu yang membeli tiket pesawat sendiri. Kalau aku dibelikan oleh host family dan itu di kontrak tertulis bahwa host family harus membelikan au pair mereka itu tiket. Jadi sebelum pengaplikasian visa komunikasikan ini dengan host family kalian, oke? Nah, itu dia velas informasi yang sudah aku bagikan. Aku harap video ini bermanfaat dan memotivasi kalian. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar au pair Denmark, kalian boleh komen di bawah atau cari aku di Instagram atau di Facebook, silakan. Kalau aku punya waktu aku pasti akan balas. Oke? Sekian dulu dari video dari aku. Semoga video ini berguna. I hope so. Well, see you in my next video. Oke, bye bye.